Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita masih membahas lembaga pelaksana hukum acara pidana di Mahkamah Syariah di bagian yang kedua. Di video ini kita akan bahas tentang penyelidik dan penyelidikan. Di video-video sebelumnya ada disebutkan tentang penyelidik ya dari pejabat Polri dan juga dari pejabat pegawai negeri sipil disebut dengan PPNS. Nah, apa yang dilakukan penyelidik itu disebut dengan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah peristiwa itu termasuk tindak pidana atau bukan. Atau juga untuk menentukan bahwa tindak pidana tersebut perlu dilakukan penyidikan atau tidak ya. Jadi untuk menemukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana dan bisa dilanjutkan untuk proses penyidikan. Di dalam Mahkamah Syariah atau penegakan hukum syariat Islam, nah ini juga sudah disebutkan tentang penyelidik, nah, di mana ada penyidik Polri dan juga ada penyelidik dari pegawai negeri sipil. Mengenai ketentuan penyelidikan ini belum diatur secara jelas dalam Konun Aceh, ya, belum ada konun yang mengaturnya. Nah, untuk itu dasar hukum yang digunakan adalah penyelidikan yang ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Di slide ini beberapa kewenangan penyelidik ya, menerima laporan atau pengaduan, kemudian mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyanyikan serta memeriksa tanda pengenalnya. Dan juga bisa mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab. Nah, yang tadi adalah kewenangan penyidik secara mandiri. Nah, sementara untuk yang bisa dilakukan oleh penyidik atas perintah penyelidik ya, atas perintah penyidik. Kewenangan penyelidik atas perintah penyidik melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyertaan surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Nah, keempat tindakan ini dilakukan oleh penyelidik harus dengan atas perintah penyidik. Kemudian tentang tata cara penyelidikan. Ketika seorang penyelidik itu mengetahui suatu tindak pidana atau menerima laporan atau pengaduan atas tindak pidana, ya, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan. Kemudian untuk tertangkap tangan tidak perlu untuk melakukan menunggu perintah dari penyidik ya. Penyidik bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, untuk setiap tindakan yang dilakukan, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukumnya. Nah, tadi kan ada laporan, ada pengaduan. Nah, untuk laporan atau pengaduan bisa dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Kemudian laporan bisa juga secara lisan. Nah, nanti kalau secara lisan disampaikan di penyelidik dan penyelidik mencatat dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik yang menerima pengaduan atau laporan. Untuk yang tidak bisa baca tulis atau menulis, ya, cukup dibuat catatan dalam lapor. Dinyatakan di dalam laporan tersebut ya, atau dicatat di dalamnya bahwa si pengadu tidak bisa baca tulis. Penyelidikan ya, atau suatu
peristiwa itu diduga sebagai suatu tindak pidana, itu bisa jadi karena adanya laporan atau pengaduan, bisa juga karena informasi yang diperoleh dari aparat penegak hukum secara tertutup. Nah, ini kegiatan intelijen. Kemudian juga bisa sumber yang terbuka, misalkan pemberitaan pers, media, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga karena tertangkap tangan. Nah, ini perbedaan antara laporan dan pengaduan ya. Tadi beberapa kali kita mendengar tentang istilah laporan dan pengaduan. Laporan itu hanya berisi laporan saja, kalau pengaduan itu berisi laporan dan meminta supaya dilakukan penuntutan tindak pidana. Laporan bisa setiap saat, ya, kapan saja, sementara pengaduan itu hanya waktu tertentu, jadi ada batas waktunya. Laporan tidak dapat ditarik kembali, kalau pengaduan bisa ditarik kembali dalam jangka waktu 9 bulan. Untuk yang di luar negeri, sementara kalau yang di dalam negeri adalah dalam jangka waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu itu mengetahui. Kemudian laporan dapat dilakukan setiap orang, sementara pengaduan hanya orang-orang yang ditunjuk atau yang memenuhi ketentuan undang-undang untuk bisa melakukan pengaduan. Tentang delik aduan ada dua macam, ya, aduan absolut, delik aduan relatif. Kalau absolut ini hanya dapat dilakukan pengaduan itu oleh pihak-pihak tertentu, ya, dan tindak pidananya pun tindak pidana tertentu, misalkan penistaan atau penghinaan, fitnah, ya, kemudian penghinaan ringan 310, 311, dan 315. Kalau delik aduan relatif ini sebenarnya tindak pidana itu bukan merupakan delik aduan, tetapi oleh undang-undang harus ada pengaduan oleh orang-orang tertentu. Misalkan apa? Dalam pasal 367, yaitu berkaitan dengan pencurian yang dilakukan di dalam keluarga atau pelakunya adalah anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Nah, tentang diduganya ada suatu tindak pidana yang kedua adalah didapat dari informasi yang diperoleh aparat hukum, apakah itu kegiatan intelijen atau yang bersifat terbuka dari pemberitaan pers dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga dari laporan dari wilayatul hisbah. Kalau mengenai tertangkap tangan artinya ketika dia melakukan tindak pidana, ketahuan itu tertangkap tangan, atau mungkin segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Misalkan dia habis melakukan pencurian, baru keluar rumah berjalan 10 meter, ya, ketahuan dan ditangkap. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana. Ketika lagi mencongkel, ketahuan orang berteriak, maling, maling, maling. Nah, kemudian ditangkap. Itu namanya tertangkap tangan. Atau sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Nah, ini misalkan ada kejadian pembunuhan ketika sudah dilakukan ada polisi yang datang ke situ memeriksa orang itu, ternyata ada orang yang membawa senjata api yang diduga itu sebagai alat untuk membunuh si korban misalkan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai tertangkap tangan. Nah, untuk tertangkap tangan tidak perlu merintah penyidik, ya. Bagi penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan. Sementara kalau penyidik yang mengetahui menerima laporan pengaduan tentang jenis suatu peristiwa, ya, wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.